Assalamualaikum Raffi. Ya, Waalaikumsalam Dan. Assalamualaikum juga buat para pemirsa dimanapun berada, orang tua murid, para guru, dan juga seluruh masyarakat yang menyaksikan podcast di channel Al-Husnaini TV pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa semuanya, podcast di channel Al-Husnaini TV ini hadir di hadapan kita semua untuk pada sesi kali ini, kesempatan kali ini kita menampilkan salah seorang anak didik kita. Anak didik kita yang ada di SD Islam Al-Husnaini yang baru-baru ini mengikuti lomba Go dan Yuk Sidoarjo, Go dan Yuk Cilik Sidoarjo. Nah, alhamdulillahnya menang. Nah, ini bagaimana gitu? Menang ini maksud kami adalah bagaimana dia kok bisa meraih kemenangan ini. Tentunya anak yang sekecil ini penting untuk kita gali bakat dan minatnya, cita-citanya, seperti juga penyelenggara Go dan Yuk Cilik Sidoarjo itu juga memiliki tujuan-tujuan yang sama, menggali bakat minat anak. Nah, oleh sebab itu ini penting sekali kita buatkan podcast agar masyarakat bisa melihat, menjadikan contoh, yaitu beriktibar dari peristiwa yang sudah dialami oleh anak didik kami ini. Nah, ini nanti kita akan bahas paling tidak ada 3 tahapan yang ingin nanti kita akan tanya-tanyakan kepada anak kami ini, Raffi. Raffi ini masih duduk di kelas berapa, Raffi? Di 5 Dan, kelas 5. Kelas 5 SD ya? Ya. Ya, alhamdulillah di kelas 5 ini nanti kita akan tanyakan paling tidak pralomba, kemudian ketika lomba dan selesai lomba. Ini bagaimana proses-prosesnya. Nah, ini penting agar bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak yang lain. Ya, Raffi, Ustadz mau nanya, nama lengkapnya Raffi siapa ini? Nama lengkap saya Muhammad Raffi Suntoro Dan. Muhammad Raffi Suntoro. Usianya berapa? Sekarang 11 tahun, tapi yang tahun ini 12 tahun. 12 tahun. Ustadz dengar-dengar katanya Raffi ini bukan orang Sidoarjo. Ya, memang saya lahir di Mojokerto Dan. Kok bisa jadi orang Sidoarjo bagaimana? Ya, karena kakak ayah saya itu kan bidan, terus saya lahirnya di Mojokerto, tapi saya tinggalnya di Sidoarjo gitu Dan. Gitu. Jadi dibantu lahir di sana. Ya. Atau mungkin itu pernahnya tadi bule ya? Di Mojokerto itu bule? Iya, kakaknya ayah saya. Kakaknya ayah ya. Ya. Mungkin karena dia cinta sama Raffi ya itu. Pengen Raffi lahir di Mojokerto, terus kemudian balik lagi jadi orang Sidoarjo lagi. Ya. Gitu ya. Ya, kemudian cerita nih Raffi, gimana sih sebelum ada atau ikut menjadi peserta Go dan Yuk, itu sebenarnya Raffi itu pengen atau ada orang lain yang mendorong Raffi itu? Nah, itu direkomendasikan sama Ustazah Wita Dan. Nah, terus Ustazah Wita itu sampaikan ke mama saya, akhirnya mama saya memberitahukan ke saya, jadi saya tahu gitu. Habis itu saya tertarik, jadi mama saya didaftarin. Didaftarkan sama mama? Ya. Kalau Ustazah Wita itu siapa tadi? Ustazah Wita itu wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan Dan. Oh, di SD Islam Al-Husnaini. Oh, itu yang mendorong Raffi untuk ikut Ya. lomba Go dan Yuk itu gitu. Tapi Ustadz dengar Raffi sebenarnya juga sudah punya banyak prestasi ya? Ya, lumayan Dan. Coba sih selain sebelum ke Go dan Yuk ini, Raffi sudah pernah menjuarai apa saja, paling tidak 3 aja coba. Pernah jadi juara apa? Saya pernah jadi juara 2 Sempoa, juara 1 Sempoa pernah. Level apa itu? Level kabupaten atau? Ada yang kabupaten, ada yang internasional juga. Nasional maksudnya. Nasional. Iya. Terus yang bela diri tuh, Ustaz dengar
Tingkat apa itu? Juara? Karate itu ada yang nasional sama internasional. Nah, saya ikut dua-duanya itu, Tat. Begitu. Sempet nasional juga sempat juara. Kemudian yang lagi juga sempat yang internasional begitu. Itu yang karate ya. Iya. Itu sisi lain dari apa hobinya Raffi apa? Ya itu sekarang sudah jadi hobi saya. Karate itu. Iya. Kalau yang sempoa itu? Sempoa itu dari les-lesan, Tat. Gitu. Iya. Tapi Raffi juga suka juga sempoa itu. Suka. Senang Raffi itu juga senang. Ya lumayan senang. Oh gitu ya, Masya Allah. Berarti banyak sekali yang diminati oleh Raffi. Terus kemudian ketika sudah didaftarkan pada saat itu ada grogi nggak sih Raffi untuk ikut Gu dan Yu itu? Sebenarnya ada groginya, Tat. Tapi setelah belajar lagi research, habis itu saya sudah nggak jadi grogi, Tat. Soalnya udah tahu yang mau dibicarakannya apa. Gitu. Jadi Raffi secara mandiri melakukan browsing. Ya, sama papa juga dibantu pakai laptop. Biar lebih lengkapnya di Wikipedia banyak. Gitu ya? Iya. Raffi berarti sudah pinter IT dong? Ya, IT itu dipelajarin sama papa, sama Ustadz Awal juga. Yang di pelajaran TIK itu. Ustadz Awal itu guru di itu pelajaran TIK. Di SD Al Husnaini. Oh, itu juga sangat membantu Raffi di dalam melakukan browsing tadi. Iya. Begitu. Jadi saling menopang berarti. Iya. Pendidikan yang ada di SD Al Husnaini juga pendidikan yang ada di rumah. Iya. Oh begitu. Itu Raffi rasakan betul ya. Nah, terus setelah itu muncul percaya diri itu. Iya. Setelah nonton video Guyu yang tahun sebelumnya itu, saya jadi percaya diri, Tat. Oh gitu. Kerugiannya hilang karena dibantu sama banyak orang, dari saudara-saudara, keluarga, sampai teman-teman saya yang di sekolah ini, Tat. Teman-teman di sekolah bantu apa? Ya pokoknya dukung gitu, Tat. Oh gitu. Iya. Raffi kamu bisa, Raffi kamu bisa gitu ya. Ada yang nggak yang Raffi kalau kamu menang nggak traktir gitu, ada gitu ya? Oh nggak ada kan. Tapi Raffi senang kan di sekolah di SD Al Husnaini senang? Senang, Tat. Banyak yang saya ajak ngobrol juga, banyak temennya. Oh gitu. Ya, muridnya banyak ya? Banyak. Tapi yang paling bikin Raffi senang apa sekolah di SD Al Husnaini itu? Banyak temennya sama kantinnya juga, Tat. Oh kantin. Kantin itu juga karena apanya kok bisa senang sama kantin? Makanannya itu bervariasi, Tat. Snack ada sama makanan berat juga ada. Gitu. Dan itu selalu Raffi manfaatkan ketika jam istirahat. Ya, kalau nggak puasa juga. Oh iya pasti. Itu Raffi jajan di kantin. Ya, sangu dari orang tua. Uang sakunya banyak apa sedikit? Ya sedikit, Tat. Oh sedikit ya. Emang nggak boleh banyak-banyak, masih sekolah dasar. Ya tadi sudah. Kemudian ketika sudah percaya diri, kemudian Raffi mengikuti tahapan-tahapan di dalam lomba Gu dan Yu. Tahapan pertama Raffi ngapain? Tahapan pertama itu ada technical meeting. Nah, hari berikutnya itu seleksi bakat sama seleksi interview. Nah, bakat itu saya belajar kata dari karate. Kalau interview itu seputar Sidoarjo, saya belajar gitu, Tat. Belajar itu maksudnya apa? Dari Google saya search tentang Sidoarjo gitu, batik-batiknya, wisata-wisatanya gitu. Jadi Raffi nyari sendiri? Iya, nyari sendiri. Wah hebat sekali ya, mandiri berarti Raffi. Sehingga ini kan banyak materi-materi yang tidak ada di sekolah berarti ya? Iya. Dan Raffi harus cari itu? Iya. Oke. Paling tidak ada berapa tahap sih kalau Raffi ingat ketika penyeleksian itu? Tahap 1 itu seleksi bakat dan seleksi interview, Tat. Habis itu kalau sudah masuk 10 besar itu disuruh latihan tari sama deep interview. Itu buat nambah nilai di grand final nanti. Ada
Karantina? Karantina nggak ada, saya cuman latihan doang. Oh, latihan. Iya. Tapi seperti mungkin kalau di perlombaan tingkat yang lebih dewasa, mungkin di sana ada treatment seperti peserta ikut spa dulu, kemudian ikut apa istilahnya bagaimana merawat tubuh. Nah, Raffi ngalami itu nggak? Kalau ngalami sih ya, yang di spa itu nggak, cuman potong rambut doang. Potong rambut? Iya, sebelum grand final itu. Sebelum grand final tuh ada potong rambut. Suka nggak sih potongan rambutnya lagu yuk? Ya, lumayan suka. Tapi kan nggak ditampilkan kan, setelah dicukur kan tetap pakai pacul goang kan? Iya. Oh gitu ya. Jadi biar kelihatan rapi aja. Iya. Oh gitu. Terus yang nyukur siapa itu? Yang nyukur itu mas-mas yang dari salonnya kita. Nama salonnya apa? Tahu? Alabastra di Ponti, Sidoarjo. Oh, Alabastra di Ponti, Sidoarjo. Dapat ini apa istilahnya, sesuatu mungkin yang Raffi dapat dari mereka? Saya dapat kartu gratis potong rambut sampai 1 tahun ke depan. Oh gitu. Ya iya. bagus sekali. Berarti ke depan Raffi tinggal datang dicukur kalau mau itu ya. Ya betul. Ya itu tahapan-tahapan mungkin, tapi yang paling berkesan Raffi untuk tahapan-tahapan tadi, mungkin entah itu sulitnya atau itu menegangkan, itu di tahap apa? Kalau itu di tahap tari sama fashion show dan soalnya kalau salah satu itu ngulang semuanya dari awal, itu yang bikin capek. Tari dan fashion show. Iya. Terus tapi Raffi bisa kan, tari bisa kan? Ya bisa, tapi teman-teman saya yang salah, jadi ngulang dari awal semua. Oh gitu. Jadi dijadikan satu tim para. Ya, gitu. Jadi harus bisa semua, harus pinter semua gitu ya. Iya. Lalu terus kemudian di dalam perlombaan atau grand final itu malam hari ya? Acaranya malam hari apa siang hari itu? Itu dimulainya pas siang hari dan. Jadi saya standby itu dari pagi hari biar siap-siap gitu, vlogging gitu, buat latihan di grand final. Jadi ini kayak gimana gitu dan. Habis itu tinggal istirahat, penontonnya datang, terus kita disuruh siap-siap, akhirnya tampil gitu dan. Jadi mulai pagi Raffi sudah ada di hotel. Bukan hotel, itu kayak mall pelayanan publik gitu dan. Mall pelayanan publik. Ya. Iya. Mall pelayanan publik di Sidoarjo. Ya. Itu mulai pagi persiapan dan lain-lain. Terus akhirnya sampai pada seremonialnya itu jam berapa tuh? Kalau mulainya itu dari jam 12 sampai selesai kan. Jadi saya berarti sampai pagi, siang, sore selesai. Siang sampai sore? Ya. Oh itu selesai sudah, sore itu selesai. Lelah nggak? Ya lelah sih ya. Soalnya banyak kegiatan yang lumayan mengeluarkan energi. Apa itu misalnya? Kayak latihan vlogging itu suruh tari gitu Tad. Sama jalannya ini harus bener kalau fashion show, nggak boleh salah-salah. Ya. Nggak boleh salah itu kepleco gitu? Ya nggak boleh salah itu kan berpasangan Tad kalau fashion show itu. Sama jalannya ini harus sama, nggak boleh berbeda gitu langkah kakinya. Dan ketika proses itu Raffi tidak menemui kendala? Ya enggak sih. Terus kemudian ada wawancara di acara tersebut? Wawancaranya itu setelah dapat 5 besar, kan yang di awal itu 10 besar. Nah yang masuk 5 besar ini pas sudah diumuminya di grand final dan yang 5 besar ini ditanyai tentang seputar Sidoarjo gitu. Contohnya apa pertanyaannya? Contohnya itu sebutkan batik yang ada di Sidoarjo sama masjid-masjid yang ada di Sidoarjo. Raffi tahu tapi? Tahu setelah research di Google. Kalau batik yang Raffi tahu tentang Sidoarjo apa? Batik tulis jetis. Jetis? Iya, itu yang saya tahu.
Batik ditanyakan, terus tempat-tempat pariwisata, apalagi yang ditanyakan? Makanan-makanan khasnya. Makanan khas. Ya. Terus Raffi tahu juga Tahu. apa makanan khas Sidoarjo apa? Lontong Kupang, habis itu keripik udang, sama petis. Sama Itu petis. Enak itu, petis. Enak. Enak. Semuanya pernah nyoba? Lontong Kupang pernah, semuanya pernah nyoba. Oh gitu ya. Iya, Kupang juga suka. suka. Karena itu makanan favoritnya papa, jadi saya juga ikutan nyoba. Oh, kupang. Iya. Kalau makan kupang di mana? Ya biasanya di Bukrojok itu saya pesan terus tinggal dibawa pulang gitu buat dimakan di rumah. Gerojok yang mana? Tikungan itu ya? Ya betul. Iya. Terus kemudian sebenarnya Raffi tahu nggak sih kalau mau jadi juara, mau menang tuh tahu nggak sih? Ya saya nggak tahu sebenarnya tapi mama saya itu yakinin saya kalau saya itu bisa menang. Oh gitu. Iya. Katanya mama kan insting seorang ibu tidak pernah meleset gitu. Oh gitu ya. Hebat sekali mamanya. Insting seorang ibu tidak pernah meleset gitu ya. Terus itu juga membuat Raffi semakin percaya diri tadi ya. Iya. Poinnya kan tadi dukungan itu komplit ya. Ya. Dari orang tua dapat, dari guru di sekolah juga dapat, kemudian teman-teman sebaya sama Raffi juga dapat. Itu dukungannya memang komplit ya. Iya. Iya. Oke, terus kemudian Raffi ini di sini ada piala wakil 1 Guk Cilik. Nah, gitu. Ini kalau Raffi bisa menjelaskan ini kejuaraan macam apa kalau yang wakil 1 Guk Cilik itu? Maksudnya? Yang wakil 1 ini tuh kayak juara 2 gitu. Juara 2? Iya, juara satunya tuh Guk Cilik sama Yuk Cilik. Guk Cilik sama Yuk Cilik. Ya. Oh begitu, iya. Terus ini wakil gitu ya? Ya, wakil 1 yang juara 2-nya itu. Gitu. Kok nggak jadi juara yang Guk dan Yuk Ciliknya? Ya kalau itu saya nggak tahu Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya soalnya tuh tergantung poinnya. Saya nggak lihat poin pokoknya saya yang jalanin aja. Mau dijalani aja? Iya. Gitu ya. Tapi kan Raffi tahu mereka kan? Kenal sama? Tahu, kenal semua saya. Siapa namanya Guk Yuk Cilik itu? Saya kenal Guk Keano itu yang paling saya sering ajak ngobrol sama Rasdan itu. Terus yang kecil-kecil juga ada, saya sering ajak ngobrol. Elo itu. Sama Mira juga ada. Banyak pokoknya. Oh gitu. Memang disuruh saling berkomunikasi, berbicara. Iya. Dan Raffi merasakan mereka enak diajak bicara? Ya sebenarnya sih enak. Nyambung aja diajak bicara gitu kan. Jadi nyaman. Oh gitu. Iya. Tapi ngomong apa sih? Kalau kamu sama mereka ngomong apa? Kalau lagi bercandaan itu ngomongin game sama permainan-permainan gitu kan. Oh, kalau gitu. habis latihan gitu ngomongin yang salah siapa, habis itu yang bener kayak gimana gitu kan. Oh gitu. Ada yang disalah-salahin berarti? Ya kalau itu saya nggak tahu. Enggak. Kata Raffi tadi kan kalau ada tari misalnya terus kemudian ada yang salah sedikit terus harus diulang lagi kan? Iya. Nah itu temennya yang salah tadi, kamu salah gitu ya? Ya sering kayak gitu kan. Oh sering gitu juga? Marah-marah gitu. Ya ini fenomena anak-anak berarti ya. Iya. Tapi yang jelas dalam masa yang tidak terlalu lama kalian bisa saling akrab ya? Ya bisa. Karena bantuan dari Guyuk senior itu bisa jadi kenalan. Iya. Ada nggak sih yang menurut Raffi di antara mereka yang masih acuh tak acuh atau pendiam? Ada nggak? Ada sih, aktif semua. Soalnya aktif semua. Mereka itu takut kalau nggak jadi juara. Jadi mereka itu harus ngejar yang aktif-aktif gitu. Iya. Dan memang mungkin karena kalian ini adalah calon duta pariwisata di Sidoarjo yang notabene adalah harus mempresentasikan, menjelaskan
kepada masyarakat luas tentang eksistensi Sidoarjo dalam berbagai persoalan, maka kalian juga harus pandai saling berkomunikasi. Iya, betul. Itu yang disampaikan oleh tim Go dan Yuk juga seperti itu? Iya. Iya. Kalau yang Raffi tahu, sektor-sektor di dalam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang Raffi waktu itu tangkap, misalnya entah dari pertanyaan interviewnya atau dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman, selain sektor pendidikan misalnya yang harus ditingkatkan, apalagi yang harus ditingkatkan? Yang harus ditingkatkan itu masalah ini, masalah perdagangannya juga itu agak sering yang nggak ada yang beli gitu ya. Jadi saya gitu. juga ikut ngeliat. Nggak ada yang beli, kurang ada yang beli. Kurang. Apa misalnya yang waktu itu Raffi tahu? Saya lagi jalan-jalan sama papa mama gitu, keliling-keliling Sidoarjo. Terus saya lihat banyak pedagang-pedagang itu nggak ada customernya sama sekali. Jadi mereka tuh nungguin ada yang beli gitu kan. Berarti sektor perniagaan. Kalau sektor wisata yang Raffi tahu di Sidoarjo itu? Ya kayak apa itu? User fishing gitu kan. Itu ada yang mancing, ada apanya juga, itu playgroundnya juga ada lengkap itu kan. Bisa jadi tempat bermain anak-anak, bisa jadi buat tempat mancing juga bisa. Itu user fishing yang Raffi tahu. Ya. Lainnya itu banyak nggak di Sidoarjo tempat-tempat wisata itu? Banyak, ada alun-alun itu juga. Soalnya ada monumen Jayandaru itu kan. Terus apa lagi? Sama Taman Abirama. Nah, Taman Abirama itu di sampingnya itu ada yang jual durian, itu langganan saya. Oh gitu. Kalau ini Sidoarjo kan punya Lumpur Lapindo. Menurut Raffi itu tempat wisata apa bukan? Menurut saya itu tempat wisata, tapi dulunya itu jadi tempat berdukanya orang-orang dulu yang kena musibah Lumpur Lapindo itu kan. Tapi sekarang diubah jadi tempat wisata, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Iya. Sekarang tempat wisata. Sebutannya apa? Lumpur Lapindo Sidoarjo. Oh gitu. Iya. Apa bedanya dengan kalau yang saya dengar itu kan ada Pulau Lusi? Oh iya, Pulau Lusi itu sebenarnya lumpur Sidoarjo disingkat. Oh gitu. Iya. Itu berarti sama antara tadi yang itu tempat wisata juga ya di Sidoarjo ya? Iya. Pulau Lusi, bagus sekali. Berarti banyak ya tempat-tempat wisata di Sidoarjo? Iya, banyak. Gitu ya, berarti nggak kalah sama kota-kota besar yang lain gitu ya? Kalau ini mungkin yang sektor wisata, terus kemudian yang Raffi tahu tentang sektor UMKM atau home industri di Sidoarjo banyak nggak? Kalau itu saya kurang tahu lah. Kayak begini misalnya Sidoarjo punya Tanggulangin, itu kan tempat memproduksi tas kulit dan lain-lain. Itu Raffi tahu itu? Tahu, karena gara-gara mama sering ke situ saya jadi tahu dan. Ya, itu banyak hal yang Ustadz sebenarnya pengen tanyakan kepada Raffi, tapi paling tidak setelah jadi juara ya wakil 1 Gu Cilik Sidoarjo ini, tentunya Raffi punya perasaan yang bisa diceritakan. Perasaannya gimana setelah menjadi juara ini? Perasaan saya seneng karena dukungan dari teman-teman, saudara-saudara, keluarga gitu jadi terkabulkan gitu. Terkabulkan. Saya juga bangga. Raffi juga merasa bangga. Iya. Gitu ya. Jadi harapan lingkungan, orang tua, guru, teman-teman, itu patut untuk didengarkan. Iya. Gitu. Dan cita-cita mereka, keinginan mereka itu juga patut untuk kita turuti kalau itu sebuah kebaikan. Iya. Gitu ya menurut Raffi ya. Dan Raffi bersyukur untuk itu semua. Bersyukur. Terus kemudian sekarang itu secara pribadi, harapan Raffi untuk
kepanitiaan atau penyelenggara lomba GUK dan Yuk Cilik Sidoarjo ini, Raffi punya harapan atau pesan-pesan nggak sih? Harapan saya itu pesertanya itu jangan banyak-banyak, soalnya bikin susah. Pesertanya jangan banyak-banyak? Iya. Oh begitu. Kalau pesertanya sedikit seluruh Sidoarjo loh, masa nggak boleh banyak, Raffi? Ya soalnya nanti kerjanya susah, jadi bingung ini. Yang bingung siapa? Ya Guyu yang senior. Oh begitu. Kalau kebanyakan? Iya. Tapi menurut saya juga nggak apa-apa sih. Tergantung itu kemampuannya mereka. Oh iya, berarti menurut Raffi, kalau boleh Ustadz coba jelaskan, kalau memang pesertanya banyak berarti kepanitiaannya juga harus banyak. Iya begitu. Biar nggak kewalahan. Iya, seimbang aja. Oh iya, itu harapan Raffi. Ya. Ada lagi? Ya itu aja sih. Kalau tentang ini, menurut Raffi, publikasinya kira-kira lomba ini kan mestinya punya seluruh warga atau anak di Sidoarjo ini. Kira-kira publikasinya tuh nyampe nggak sih ke seluruh mereka? Ya semoga aja nyampe, soalnya banyak ilmu-ilmu gitu yang bisa mereka pelajari. Kan kalau secara publikasi selain lewat di dalam medsos itu yang Raffi tahu apa saja coba? Lewat Instagram, terus apa lagi? Kalau medsos, Instagram ada, di Twitter juga ada. Twitter ada. Ya. Terus? Di YouTube banyak itu. YouTube banyak juga, terus? Sama di X itu Twitter ya? Iya. Ya itu aja sih. Oh itu yang sempat Raffi tahu ya? Iya. Di sana ada keterlibatan pejabat? Ada, wakil bupatinya datang dan menyampaikan sambutan. Iya. Apa yang Raffi ingat pada saat itu? Beliau menyampaikan apa coba? Beliau itu menyambut digelarnya GUK yang tahun 2024. Jadi buat pembukaan aja. Beliau itu memberi salam sama memberi harapan-harapan gitu. Tapi harapannya saya lupa. Dia ngomong apa? Oh iya, harapannya lupa. Iya. Oh gitu. Tapi beliau sempat ya? Sempat. Ya mungkin ke depan Raffi bisa lihat-lihat lagi di website atau tayangan-tayangan apa sih yang beliau sampaikan. Siapa namanya? Wakil Bupati Sidoarjo? Pak Subandi. Pak Subandi. Oh iya benar. Mau nggak ketemu sama Pak Bandi? Pengen ya? Iya, soalnya orang penting. Kapan-kapan minta diantar sama Ustazah Wita ketemu Pak Bandi, wakil. Ya, boleh tuh. Boleh. Emang kalau mau ketemu terus ngomong apa Raffi sama beliau? Ya ngomong-ngomong biasa gitu, Ngomong biasa apa katanya orang penting masa? Ya Sidoarjo. Tentang Sidoarjo. Gitu. Raffi punya visi tentang Sidoarjo ke depan. Visi saya itu wisata-wisatanya tuh diperbaiki aja, jangan rusak-rusak gitu. Kalau rusak-rusak itu jadi dihujat netizen. Ya ini mungkin kalau boleh disampaikan kepada Pak Wakil Bupati Pak Subandi, boleh nih didengarkan suara anak-anak, dan ini benar-benar tidak settingan. Ini tidak settingan, dia berbicara dengan hati nuraninya sendiri bahwa tempat-tempat wisata memang dunia anak-anak memang mereka menyenangi tempat-tempat wisata tersebut. Jadi itu mintanya dirawat agar tidak membahayakan mungkin, karena wisata-wisata juga ada hal-hal tertentu yang membahayakan. Nah ini satu cerminan yang sangat luar biasa lahir dari GUK dan Yuk di Sidoarjo ini. Terakhir mungkin Raffi punya mungkin bersyukur ya. Dengan cara apa Raffi akan melakukan syukurnya itu, dengan cara apa coba? Ya dengan cara itu bersyukur tapi tetap berdoa supaya lebih baik ke depannya gitu. Begitu. Jadi bersyukur itu dilakukan dengan cara melakukan tindakan
agar ke depan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Waduh, itu tepat sekali dong sama ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kamu bersyukur setelah tak kasih, itu aku akan menambah, gitu loh, menambah pemberianku. Jadi kalau kita setelah dikasih nikmat oleh Allah terus kemudian berterima kasih, menyukuri nikmat itu, menggunakannya dengan baik, maka nikmat itu akan ditambah terus dan ditambah terus, gitu. Ya tepat sekali berarti Raffi ini ya. Iya. Belajar PAI juga ya di sekolah ya? Iya, belajar sama Ustadz Furqan. Sama Ustadz Furqan. Gurunya. Iya, suka sama Ustadz Furqan juga? Suka, soalnya banyak candaannya. Oh gitu. Sering bercanda juga. Humoris ya orangnya ya? Iya. Di SD Al-Husna ini gurunya humoris nggak sih? Iya. Ustadz Dhani juga itu. Suka bercanda juga? Iya. Oh iya. Ya mungkin para pemirsa yang ada di manapun, ini adalah podcast channel Al-Husna ini TV tentang seorang anak yang masih belia kelas 5 SD ini dan sudah meraih juara wakil 1 Gu Cilik ya, Sidoarjo, yang sudah kita gali tadi bagaimana pengalamannya, persiapan untuk mengikuti lombanya, terus kemudian di lombanya sampai kepada harapan-harapannya, sampai kepengen ketemu sama Wakil Bupati Sidoarjo Pak Subandi. Nah, harapan seperti ini semoga didengar oleh para pemimpin kita, para pejabat-pejabat yang memang menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Dan harapan kami kalau di Al-Husna ini merupakan hal yang menarik gitu. Kami sebagai guru selalu mencari bakat dan minat yang ada pada diri anak-anak, sama seperti apa yang dilakukan oleh beliau-beliau di dinas-dinas yang menyelenggarakan acara seperti ini. Jadi yang sevisi seperti ini tentunya bagus sekali kalau diketemukan, sehingga akan terjadi sebuah sinergi antara dinas pendidikannya, dinas pariwisatanya, dinas olahraga dan lain-lain, sama orang-orang praktisi-praktisi yang ada di dunia pendidikan pada umumnya seperti kami-kami yang ada di sekolah. Kami juga sangat berterima kasih pada seluruh pejabat dan juga panitia yang menyelenggarakan lomba Gu dan Yuk Cilik Sidoarjo ini. Kami berharap semoga acara-acara seperti ini terus bisa dilestarikan dan ditingkatkan terus. Ini adalah bukti Raffi ini adalah anak kami yang telah mengikuti lomba tersebut dan mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman dari acara tersebut. Inilah podcast yang ingin kami sampaikan. Ustadz mau menyampaikan terima kasih sekali lagi pada Raffi, dan semoga di lain kesempatan Raffi tidak keberatan kalau ada podcast lagi, mungkin di bidang yang lain ya. Demikian saya Ustadz Gatot Wimbanu, saya kepala sekolah, kebetulan diminta sama Ustadz Wita untuk nge-host, jadi harus mau juga. Jadi kepala sekolah diminta nge-host, ya sudah nge-host aja itu di podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.